Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Wa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita, yang telah membedakan antara sesuatu yang haram dan sesuatu yang halal, dan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mustabihat. Kama qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesuatu yang halal dan yang haram itu sudah jelas bagi kalian, dan apa-apa yang di antara keduanya, di antara halal dan haram, itu adalah sesuatu yang syubhat. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, yang mana insyaallah di dalam majelis tempat yang kita berkumpul di dalam tempat ini insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di keberkahan tersebut itu disebabkan karena di tempat ini banyak para santri yang mana di tempat ini mereka menuntut ilmu di dalamnya. Dan dari awal acara tadi kita sudah mendengarkan perjalanan hidup manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari sekian perjalanan hidup beliau yang penuh hikmah adalah salah satunya yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana beliau diperjalankan dari kota kelahiran beliau yaitu Makkah yang menuju ke Baitul Maqdis, atau yang disebut juga dengan perjalanan Isra, dan dari Baitul Maqdis menembus ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Tuhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut juga dengan Mi'raj. Dalam perjalanan ini dapat kita mengambil hikmah bahwa betapa mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, sedangkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya beliau berkenan untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diminta adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah meminta bahwa agar supaya dada Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu agar supaya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menjelaskan ada perbedaan antara derajat talib dan matlub, yang mana talib ini seperti Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan matlub seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji atau membaca kembali peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tiada lain agar supaya keyakinan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah dan kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga agar supaya menyadarkan kepada diri kita kembali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga manusia, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Basyarun lakal basyar, akan tetapi beliau adalah manusia, makhluk Allah, akan tetapi berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana diperumpamakan oleh ulama bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kama annal yakut hajarun wala kal hajar. Batu permata itu adalah
batu juga, akan tetapi berbeda dengan batu pada umumnya. Yang mana batu permata tersebut mempunyai harga, sedangkan batu yang pada umumnya itu tidak mempunyai harga sama sekali. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mempunyai istri, mempunyai anak, bahkan beliau mengalami kesedihan dan kegembiraan, bahkan kesedihan beliau melebihi daripada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan derajatnya Nabi Muhammad SAW itu yang membedakan antara kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, mukjizat yang kita kaji adalah hanya untuk menambahkan rasa iman kita dan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu juga beliau mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau disebutkan di dalam firman-Nya Allah, yaitu di dalam kitab Al-Qur'an, itu paling banyak disebutkan anggota badannya, bahkan sesuatu yang melekat kepada badan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di ayat Alam nasyarah laka sadrak, di dalam ayat tersebut itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana menyebutkan dada beliau, dada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam ayat yang lain, wala tamudda ainaika, dan jangan kamu memanjang, wala tamudda ainaika. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kedua mata beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma anggota badan beliau saja yang disebutkan oleh Allah, bahkan sesuatu yang melekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW juga disebutkan, yaitu di dalam ayat wathiyabaka fatahhir. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang pakaian beliau. Dengan ayat-ayat yang Al-Fakir sebutkan tadi menunjukkan bahwa betapa tingginya kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kesempatan ini mungkin saya tidak menjelaskan dari awal perjalanan beliau sampai baginda Nabi Muhammad SAW turun dan kembali ke Mekah lagi. Akan tetapi insyaallah saya akan menyebutkan peristiwa yang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah salah satunya baginda Nabi Muhammad SAW menyaksikan ada seorang baginda Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan ada seorang yang dilempari, kepalanya tersebut dilempari batu. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril yang yang menemani beliau selama Isra wal Mi'raj. Kemudian malaikat Jibril menjawab pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menjawab bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kepalanya itu susah untuk mengerjakan, untuk membawa dia menuju ke masjid, ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian yang kedua adalah baginda Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang menanam bibit, akan tetapi bibit tersebut langsung tumbuh besar dan berbuah. Ketika berbuah, orang yang menanam tersebut itu langsung memanen bibit yang ditanamnya tersebut, dan terus menerus begitu. Dan kemudian kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ma haza ya Jibril, apa maksud daripada peristiwa ini lagi ya Jibril? Kemudian malaikat Jibril bertanya, mereka itulah adalah alladzi yunfiku amwalahum fi sabilillah, yang mana hartanya itu dikeluarkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian yang ketiga adalah beliau melihat ada orang yang dihidangkan makanan yang enak, akan tetapi dia itu tidak memakannya.
ketika diganti dengan hidangan yang jorok, yang menjijikkan, orang tersebut itu lahap memakannya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril berkata, mereka itu adalah orang yang mempunyai istri di rumah yang halal, akan tetapi dia tidak selera, tidak mau menafkah batin oleh istrinya, akan tetapi dengan para pelacur yang di luar dia mau melayaninya, dia selera dengan perempuan pelacur. Padahal Al-Habib Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir menggambarkan bahwa perempuan pelacur itu seperti sendok yang sudah dimasukkan kepada 100 orang, yang sudah dimasukkan kepada mulut 100 orang, kemudian disodorkan kepada antum. Apakah antum selera? Tidak. Begitu juga dengan para pelacur itu, begitu banyak dia sudah melayani laki-laki yang bukan mahramnya. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.